Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, pembelajaran yang terakhir ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai belajarnya dengan penuh semangat ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, ini kita akan belajar di pembelajaran ke-6 ya. Ayo berlatih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Peristiwa yang pertama yaitu bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasan perubahan wujudnya yaitu air laut menguap yang tersisa butir garam ya. Peristiwa yang kedua yaitu membuat es krim. Nah, di sini jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Penjelasan perubahan wujud adalah es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku ya. Nah, yang terus embun pagi. Nah, jenis perubahan wujudnya yaitu mengembun. Penjelasan perubahan wujudnya yaitu uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian membuat gulali. Nah, di sini proses perubahannya yaitu membeku. Dan penjelasan perubahan wujudnya yaitu adonan gulali memadat setelah membeku ya. Yaitu setelah adonannya menjadi dingin. Kemudian terjadinya hujan. Nah, di sini prosesnya menguap. Nah, penjelasannya air di permukaan bumi menguap akibat terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya buatlah kalimat dengan kata berikut. Kata yang pertama adalah menguap. Kalimatnya air laut menguap setelah terkena panas matahari ya. Kata yang kedua yaitu wujud. Nah, kalimatnya perubahan wujud benda disebabkan karena pemanasan dan pendinginan ya. Kata yang ketiga adalah menyublim. Nah, kalimatnya kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka ya. Kata yang keempat adalah membeku. Kalimatnya minyak goreng membeku saat terkena udara dingin. Kata yang kelima adalah padat. Kalimatnya meja termasuk salah satu benda padat. Nah, kata yang keenam adalah mencair. Kalimatnya es batu akan mencair jika dibiarkan di udara terbuka. Nah, kata yang ketujuh adalah gas. Kalimatnya uap air termasuk ke dalam benda gas ya. Kata yang kedelapan adalah cair. Kalimatnya minyak goreng termasuk benda cair ya. Kata yang kesembilan adalah mengembun. Kalimatnya uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi air es akan mengembun ya. Kata yang terakhir adalah proses. Kalimatnya proses mencair membutuhkan panas ya. Nah, kemudian ayo berlatih. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat.
Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, di sini contoh jadwalnya ya. Dalam membuat jadwal ini mungkin akan berbeda-beda ya. Nah, di sini Bapak hanya menjelaskan atau mencontohkan salah satu jadwal ya. Jadwal kegiatan di rumah masing-masing ya. Nah, silakan nanti kalian buat jadwal kalian sendiri sesuai yang kalian lakukan di rumah masing-masing ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Siti tinggal di desa, masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, di sini keadaannya rukun dengan tetangga, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan, menggunakan barang tetangga tanpa izin, menjenguk tetangga yang sedang sakit, bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah, bergotong royong membersihkan lingkungan, membunyikan musik yang disukai dengan volume keras, memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, berbagi makanan dengan tetangga. Nah, silahkan diisi sesuai dengan keadaannya. Nah, nanti yang sesuai dengan sikap bersatu diberi tanda centang, dan yang tidak sesuai dengan sikap bersatu diberi tanda strip ya. Ayo bercerita. Ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini kalian bercerita tentang pengalaman ya, pengalaman menolong tetanggamu ya, tetangga kalian masing-masing. Misalkan di sini contohnya tetangga adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, sejahtera antara diri kita dengan tetangga. Nah, itu contoh cerita pengalamannya ya. Silahkan kalian membuat pengalaman menolong tetangga masing-masing ya. Nah, rupanya anak-anak cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, baik anak-anak, silahkan dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe di channel ini. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.